Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, wah di pagi yang cerah ini saya Linda Seprilina mendapatkan keberuntungan dan kebanggaan di mana hari ini, pagi ini saya membawakan acara yang pertama kali yang diadakan oleh jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Seperti youtuber-youtuber yang lainnya yang terkenal di luar sana, jurusan EKP juga mempunyai podcast yang tidak kalah menarik dibandingkan youtuber-youtuber yang lainnya. Apa nama podcast kita? Yaitu adalah Raje. What is Raje? Raje adalah rumpi akademik jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Heboh, oke? Baik, hari ini karena podcast pertama kita, yang jelas adalah akan banyak membahas tentang apa yang dikeluhkan oleh banyak mahasiswa, baik itu mahasiswa S1, S2, ataupun S3. Apa ya yang banyak dikeluhkan? Kalau kita pikir biasanya kalau yang banyak dikeluhkan apa? Jelas adalah bagaimana cara kita membuat artikel ilmiah yang apa? Yang baik. Kalau yang baik belum tentu juga lulus. Berarti yang apa? Yang selesai. Oke? Baik. Biasanya kalau mahasiswa itu ketika kita berbicara tentang karya ilmiah ataupun sejenisnya, pasti mereka akan banyak mengalami kesulitan tentang bagaimana cara memilih ide, memilih topik, lalu bagaimana judul dan yang lain-lain. Sehingga hari ini kita akan banyak membahas tentang masalah karya ilmiah dan bagaimana cara menulis menulis karya ilmiah yang baik dan selesai. Kita akan undang pakar yang hebat-hebat di sini atau narasumber yang hebat. Baik, selamat pagi Profesor Dr. Imam Muklis SEMSI. Selamat pagi Bu Dinda. Selamat pagi Prof. Sehat Prof? Sehat-sehat semuanya. Baik. Semuanya sehat-sehat semuanya. Tetap semangat. Oke, baik. Beliau ini adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, dan Prof. Imam ini adalah salah satu juga dosen pengajar di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Baik, narasumber yang kedua nih akan saya sapa Bu Maria Hidayati. Selamat pagi Bu Maria. Cantik sob. Alhamdulillah baik. Bu Maya sama-sama cantik. Sama-sama cantik, iya benar. Karena kita perempuan ya Bu Maya. Baik, Bu Maria Hidayati SSMPD ini adalah salah satu pengajar di jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, di mana beliau ini menjadi mahasiswa program Doctor in Education (ADD). Yes. Oke. Di National Institute of Education Nanyang Technology University Singapore. Right. Baik, aduh, saya di sini merupakan kebanggaan ya, diberikan mandat untuk membawakan acara, di mana acara ini sebenarnya adalah saya harus mengulik nih, gimana nih caranya supaya mahasiswa itu bisa nulis dengan baik dan selesai. Nah, pakarnya adalah Prof. Imam dan Bu Maria. Saya bukan pakar sih, Oh, gitu. Saling Oke, kita saling melengkapi berarti ya. Oke. Baik, Prof. Imam, nih banyak di antara mahasiswa kita ya bukan polemik sih sebenarnya ya, banyak di antara mahasiswa kita yang mungkin Prof. Imam sendiri juga banyak mengalami mahasiswa ketika mungkin skripsi, tesis, ataupun disertasi banyak yang tidak selesai sesuai dengan waktunya karena alasan yang pertama, kadangkala mencari ide atau topik ataupun judul ataupun mereka nggak tahu apa yang mau saya tulis ini apa gitu loh. Nah, gimana nih Prof? Kalau seumpama nih
katakanlah sekarang nih zaman anak-anak muda yang sekarang nih, kan zaman anak muda sekarang nih sukanya ngopi nih ya, ngopi-ngopi daripada ngerjain skripsi udahlah kita ngopi aja, pusing daripada nanti dosen pembimbingnya juga ini nih nggak setuju sama judul kita karena gini-gini nih. Oke, katakanlah gini, boleh nggak sih Pak kita itu ngajuin judul yang aneh-aneh gitu, misalnya nih, bagaimana sih pengaruh budaya ngopi pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD gitu, boleh nggak Prof? Baik, terima kasih Bu Linda Ya. dan semuanya saja ya. Sebenarnya untuk bisa memulai sebuah penelitian itu tidak harus bergantung pada judul sebenarnya. Ya ini yang harus kita pahamkan pada semuanya. Ya. Judul penting, tetapi itu bukan yang utama begitu. Oke. Nah sebenarnya kalau kita ingin meneliti yang nanti dalam karya ilmiah, entah itu skripsi, tesis atau disertasi, bahkan sampai luaran artikel ya, ataupun artikel jurnal, posting atau macam-macam ya. Sebenarnya yang mesti kita dapatkan itu adalah ide ya, ide. Dan tentunya ide itu bermula dari pemahaman kita mengenai kondisi sekarang, kemudian juga pemahaman kita mengenai hal-hal yang sifatnya itu teoritis ataupun kelaziman-kelaziman yang ada gitu loh. Sehingga dalam konteks ini sebenarnya judul itu tidak harus duluan, tapi yang penting ide kita mau meneliti itu tentang apa. Oke. Ya, tentang apa? Words ya. Oke, Kalau words. dalam bahasa filsafat itu kan ontologinya harus dapat. Ontologinya harus ontologinya harus dapat ya. Sehingga dari sini mahasiswa dan semuanya saja, Anda jangan takut untuk meneliti ya. Oke. Meneliti itu kan sebenarnya bagian daripada kehidupan kita. Iya. Kenapa? Karena di dalam meneliti itu kan ada unsur-unsur satu, keingintahuan kita, kecurigaan, Kuris kita. ya kuris kita, kemudian juga kecurigaan kita terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari aja lah, ya. Baru dari sana itu terus kita dalami, ya, menjadi sebuah ide. Kemudian dari sana kita mengkaitkan juga dengan pemahaman-pemahaman yang sederhana mengenai teori-teori sesuai dengan jenjang pendidikan kita ya, sehingga insya Allah nanti di sana kita akan bisa menemukan yang namanya masalah penelitian. Tapi sebelum ke sana sih nanti ada proses-proses yang harus dilalui. Poinnya adalah jangan takut untuk meneliti. Kalaupun toh Anda belum punya judul, itu nanti bisa berjalan ketika kita melakukan proses-proses diskusi ya dengan teman sejawat, dengan kolega, dengan dosennya, dengan siapapun yang kita anggap kita nyaman. Sebenarnya ini pentingnya gini. Jadi sekarang generasi milenial sekarang itu kan sebenarnya kenapa sih mereka ngopi ya? Karena mereka ingin menemukan kenyamanan. Benar. Kenyamanan. Terus kemudian dari sana mungkin ada ide, ada cara untuk memecahkan masalah. Dan itu memang sebuah peradaban baru di kita. Oke, itu menjadi sebuah fenomena baru, dan dari sana mahasiswa, saya pikir di sana juga Anda bisa menemukan sebuah ide yang nanti itu menjadi cikal bakal penelitian yang akan Anda selesaikan. Baru dari sana kita bisa mendiskusikan kira-kira judul yang tepat apa. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Linda, apakah ada contoh ya, apakah ada pengaruh budaya ngopi ya, dengan peningkatan pendapatan asli daerah ya. Tentunya ini bisa dikatakan bisa dilakukan atau juga bisa tidak bisa, tergantung dari mana kita melihat dari mana begitu ya. Memang kalau dilihat dari judul aneh-aneh itu apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, asalkan nanti kan kita bicara ada beberapa kriteria ya, bagaimana kita bisa merumuskan sebuah judul. Nah ini saya menjawab pertanyaan tadi itu ya,
apakah boleh sih kita membuat judul yang aneh-aneh? Ya boleh-boleh saja, asalkan memiliki salah satunya memiliki referensi dengan bidang yang kita teliti, kemudian juga di dalam judul itu kita bisa menemukan variabel-variabel yang itu nanti bisa kita ukur ya menjadi sebuah analisis yang kita kaitkan dengan analisis dan juga pembahasan di dalam penelitian kita. Gitu, Bu Linda. Sepertinya menarik itu. Iya. Pertanyaannya itu. Berarti kan gini ya, Prof ya. Katakanlah nih mahasiswanya dia sudah mengajukan judul yang aneh, lalu sama dosen pembimbingnya katakanlah di ACC. Lalu nih di tengah jalan tiba-tiba karena mahasiswanya bingung, oh iya variabelnya ternyata nggak bisa diukur nih. Terus gimana, Prof? Nah itu tuh kan kadang ada nih dosen pembimbing, kadang ya tidak sedikit. Ya udah ganti judul. Nah itu Prof yang bikin kadang mahasiswa itu akhirnya takut untuk untuk memulai lagi. Nah itu gimana, Prof? Iya. Nah ini kan tadi yang sudah kita tekankan di awal. Nanti Bu Maya yang sudah proses studi PhD-nya ini bisa menambahkan gitu kan, proses tapi ya. Jadi gini Bu Linda dan semuanya, tadi sudah kita katakan untuk judul itu kan sebenarnya tidak harus di awal ya. Yang penting itu ide gitu. Nah ketika kita sudah menemukan ide, kemudian kita sudah mencoba mengkonstruksi masalah apa yang kita akan pecahkan, tentunya dari sana kita sudah harus siap kira-kira variabel-variabel apa yang nanti akan digunakan di dalam penelitian itu. Yang kedua, ukuran-ukuran variabelnya itu apa? Artinya kalau kita misalkan menggunakan tadi variabel budaya ngopi, itu ukurannya apa? Untuk bisa mengukur budaya ngopi itu apa? Kemudian tadi juga dikatakan ada PAD, pendapatan asli daerah, variabel PAD. Nah ukurannya apa? Nah selama ukuran-ukuran dari variabel-variabel itu bisa dinyatakan ya, apakah secara kualitatif ataupun kuantitatif tentunya, maka itu sudah memenuhi ya unsur-unsur sebuah eligibilitas judul. Ya tentunya kata-kata aneh ini kan juga tafsirnya banyak sekali ya Bu Linda ya. Anehnya itu aneh karena tidak sesuai dengan tata bahasa, atau aneh dari mainstream kita belajar ilmunya begitu, atau aneh seperti apa. Itu harus bisa kita identifikasi secara detail. Nah kalau kita misalkan mahasiswa ya menemukan peristiwa kita disuruh ganti judul, nah itu kita harus refleksi diri saja, refleksi diri, judul yang kita tulis itu apakah sudah memenuhi atau belum kaidah-kaidah yang tadi sudah kita sampaikan. Nah selama kaidah-kaidah itu sudah kita sesuaikan dan sesuai dengan katakanlah norma yang ada, saya pikir saya sebagai dosen juga akan bahasanya akan mengasesi ya, karena memang itu sudah sesuai dengan konteksnya, variabelnya jelas, kemudian ukurannya jelas, dan yang penting mahasiswa itu bisa menjelaskan awal dia mendapatkan judul itu apa. Jadi kalau yang selama ini kita ngobrol-ngobrol sama teman sejawat, mungkin juga dengan Bu Maya dan juga dengan teman-teman yang lain, judul itu bukan sesuatu yang turun dari langit ke bumi kan begitu. Ya, tapi kan ada asal usulnya. Jangan sampai Pak tadi malam saya mimpi dapat judul. Nah, itu enggak ilmiah. Enggak ilmiah itu. Karena penelitian itu sifatnya adalah sebuah karya ilmiah. Nah, salah satu ciri ilmiah itu kan apa? Harus rasional, harus logis, ada unsur teorinya, bla 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 and so on begitu Bu Linda. Baik. Tapi sebenarnya itu juga menjadi penyadaran kita semuanya, mahasiswa dan juga dosen, ya kita harus bijaksana dalam menghadapi situasi ini gitu Bu Linda. Baik, berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya kerangka pikir itu adalah yang utama. Ya, kerangka pikir itu kan bagian daripada konstruksi kita di dalam penelitian kita. Jadi memang ada beberapa dosen yang minta awalnya coba buat kerangka pikir 1 lembar. Itu sebenarnya adalah dosen ingin mengetahui bagaimana kita bisa menguasai konteks masalah yang kita teliti. Jadi tadi dikatakan sebab asal usulnya ini gimana sih kok tahu-tahu gini. Ya, dari kerangka berpikir itu nanti kita bisa mendiskusikan secara dialektika. Ya benar, dialektika itu kan bisa dengan dosen, dengan teman-teman untuk bisa nanti merumuskan judul yang relevan apa begitu. Nah, memang
konstruksi ini kan tidak bisa langsung jadi sama, butuh waktu, dan inilah sebenarnya media ngopi bareng. Nah, ini Bu Maya ini sebenarnya ngopi bareng. Ngopi bareng Ada kopi di sini. dan juga rumpi bareng ya di Rajeh ini. Ya, ini menjadi sebuah ya media juga Bu Maya, media juga untuk menyampaikan supaya ini terdelivery kepada mahasiswa itu gimana. Nah, ini peran kita di sana ya tidak hanya mendidik tapi juga mengasuh, mengarahkan supaya mereka itu punya kompetensi di bidang karya tulis ilmiah dengan berbagai ragam bentuknya. Gitu Bu Linda. Jadi itu menjadi sebuah, kalau kita bicara kerangka berpikir itu adalah konstruksi dari penelitian yang nanti akan kita pecahkan, dan saya pikir itu menjadi cara baik, bukan terbaik ya, cara baik supaya kita mudah untuk bisa menyusun di dalam kerangka-kerangka di dalam skripsi, tesis, disertasi ataupun karya ilmiah dalam bentuk yang lainnya. Gitu Bu Linda. Oke. Jadi kalau mahasiswa sekarang bingung nih, kayak tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh Prof. Imam Muklis. Jadi sekarang kalian nih para mahasiswa nggak usah bingung. Jadi kalau mau cari ide atau topik ataupun seumpama kalian mau mengajukan judul yang aneh-aneh, nggak masalah, ajukan saja. Yang penting adalah kalian tahu bagaimana cara berpikir kalian tentang permasalahan itu, yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kalian melihat permasalahan yang akan kalian angkat untuk dijadikan karya tulis ataupun karya ilmiah. Baik, lalu ini Prof, saya juga banyak menemui nih, ada banyak mahasiswa juga yang pada saat mengajukan judul skripsi, lebih banyak skripsi ya. Kalau tesis, disertasi, kemungkinan itu kecil. Tapi ini yang saya temui itu banyak di skripsi. Itu ketika mahasiswa datang, itu mahasiswa datang dengan kosongan. Who's that Pokemon? Artinya kosongan itu cuman modal senyum doang gitu loh, Prof, ke dosen. Jadi datang cuman ngadep, Prof, saya bimbingan Prof Imam, sambil senyum kayak gitu. Terus tapi dia nggak tahu dia mau ngapain tuh, dia nggak tahu. Gimana itu Prof? Kan banyak tuh mahasiswa yang kayak gitu ya. Mungkin dia satu ingin menyapa. Gitu. Lama nggak ketemu. Seperti Bu Maya ini kan lama di Singapura, tahu-tahu ketemu. Gimana Bu Maya? Iya, just say hello begitu. Walaupun sebenarnya mahasiswa itu juga mungkin dia juga mager atau mati kuku juga, ya. Memang ada banyak lah juga, bimbingan saya juga demikian, sudah beberapa periode nggak pernah ketemu ya, kemudian ketika ketemu baik secara sengaja atau tidak sengaja ya mereka juga salah tingkah ya, sehingga just say hello begitu kan. Tetapi memang itu menjadi tantangan kita ya sebagai dosen, itu tugas kita untuk terus mendorong dan memotivasi supaya mereka bisa menyelesaikan karya ilmiahnya itu. Nah, kalau kita terpaksa ya, Bu Linda, mungkin Bu Maya nanti juga punya pengalaman yang lebih heboh gitu kan, lebih heboh di Fakultas Sastra gimana itu kan. Jadi kalau ya pernah juga saya seperti itu, mahasiswa datang, Pak, saya ingin bimbingan gitu kan. Terus saya tanya, kamu mau bimbingan apa? Nggak tahu Pak. Loh, maksudnya gimana? Ya saya ingin diskusi aja dengan Bapak. Anda sudah buat proposal? Belum. Ya terus maunya apa? Saya mau buat proposal gitu loh. Nah sebenarnya proposal itu kan tadi sudah saya sampaikan ya. Proposal itu kan adalah bahasa saya itu kan sebenarnya bentuk dari konstruksi ya, bentuk dari konstruksi katakanlah skripsi yang akan kita bangun. Nah memang di tiap-tiap kampus itu kan punya style yang beda-beda bagaimana konstruksi proposalnya, apakah bab 1, bab 2, bab 3, komponennya apa saja. Nah sehingga di sini kalau kita menemukan mahasiswa seperti itu ya kita sampaikan ya, kalau Anda ingin meneliti itu pertama Anda harus punya idenya apa gitu loh. Pak, saya sulit mendapatkan ide. Loh kok bisa? Ide itu kan bisa kita dapatkan dari
lingkungan kita, nggak usah muluk-muluk, ya kan? Kalau Anda mahasiswa ekonomi bangunan, berarti kan Anda tahu ada kemiskinan, ada pendapatan, ada kesejahteraan, ada pengangguran, dan lain-lain. Nah, dalam konteks itu Anda amati saja dalam konteks kehidupan Anda sehari-hari di lingkungan keluarga, di tetangga, di komunitas. Nah, ini kan Anda akan menemukan itu. Itu ide awal. Supaya menjadi ide yang lebih kritis lagi, maka coba Anda lihat kajian-kajian teori, kemudian teori-teori yang sudah Anda pahami apa. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan ketika dia itu mau buat proposal. Atau mungkin karena ini, Prof, karena mereka sudah merasa saya ini sudah banyak masalah, kenapa saya harus cari masalah lagi? Kepegadaian biasanya. Iya. Lumayan ya. Lah, harusnya Ya. kepegadaian tuh. Ya, memang kita dosen bukan tempat menyelesaikan masalah, bukan. Tapi Suka cari masalah. bukan juga. Tapi lagi-lagi tadi itu ya, jadi memang dosen itu kan tugasnya memberikan pendampingan, motivasi, bla 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 bla. Nah, memang dalam konteks ini kita tidak bisa langsung menjas ya, menghakimi mahasiswa. Anda gini, tidak bisa. Kita harus mampu untuk mencoba untuk mengeksplorasi lagi apa sih yang dia punya. Wawasan dia saya pikir ada, cuman kadang-kadang dia akan terjebak sehingga dia tidak bisa punya ide. Nah, disinilah peran kita untuk membuka wawasan dia supaya dia punya motivasi untuk terus memahami ya di sekitar dia, kemudian apa yang nanti akan Anda tulis, apa yang nanti dia tulis, itu yang memang harus kita terus sampaikan kepada mahasiswa, begitu Bu Linda. Baik, Prof. Jadi pada intinya adalah ya kalau kita jadi mahasiswa itu ya memang kita sendiri pun juga harus lebih kreatif. Intinya kan seperti itu. Apalagi namanya saja mahasiswa. Maha itu besar, siswa yang sudah besar. Nggak bisa kita hanya mengandalkan kita ngikut dosen pembimbing. Terus kadang kan dosen pembimbing juga banyak pekerjaan yang lainnya juga. Tapi tetap dosen pembimbing juga pasti akan tanggung jawab dengan pekerjaan di mana dia pasti akan membimbing mahasiswa ini sampai selesai. Intinya kan di situ ya, Prof ya. Karena banyak mindset kadang mahasiswa itu gini, Prof. Dosen ini nih susah dihubungi. Nah, tuh alasan-alasan kayak gitu tuh yang dibuat mahasiswa untuk mundur akhirnya. Padahal adalah sepertinya kalau mungkin kita dari sisi dosen kalau ada waktu kita pasti akan membalasnya dengan cepat. Kan begitu nggak, Prof ya? Dan kalaupun sekarang dan tidak banyak juga tidak sedikit juga mahasiswa yang malah dosen pembimbingnya yang menyari. Tuh bukan mahasiswanya yang nyari dosennya, tapi dosennya yang nyari mahasiswanya gitu. Ya, memang dalam poin ini memang tugas kita yang penting juga adalah memberikan kepercayaan ya pada mahasiswa bahwa Anda itu sudah di atasnya siswa ya. Dan mahasiswa tadi itu Anda punya kompetensi yang berlebih ya. Oke lah, silakan Anda berkreasi untuk penulisan ini, dan saya yakin mahasiswa bisa ya. Cuman kita harus mengarahkan dan meluruskan pada aturan-aturan, pada kaidah-kaidah ya, yang itu sesuai dengan ilmiah tadi itu. Kalau saya ambil poinnya secara garis besar adalah di sini harus ada take and give. Jadi tidak bisa mahasiswa yang pasif ataupun dosen yang pasif. Jadi saling. Saling tuh. Ya udah, yang penting adalah kalian harus istilahnya kalian guys ya, nih para mahasiswa nih, nggak mahasiswa S1 aja, S2, S3 pun nggak usah takut buat ngadep ke dosen pembimbingnya. Kalaupun kalian belum punya ide atau apapun, sekedar sharing pun ke dosen pembimbing itu it's okay. It's fine ya, Prof ya. It's okay. Itu menjadi gitu sebuah awal dan juga menjadi sebuah habituasi baru dalam konteks
hubungan antara mahasiswa dengan dosen, ada dialektika positif yang membangun apa? Kebebasan berpikir, kemandirian mahasiswa dan juga kebijaksanaan Dan dosen. merdeka belajar. Nah, konteksnya itu. konteksnya merdeka Konteksnya belajar. merdeka belajar, Siap. dosen dan juga mahasiswa. Mahasiswa. Itu Siap, itu oke. message-nya itu Bu Linda. Baik, Ya. oke, dengerin tuh para mahasiswa, nggak usah takut. Kalian mau ngajak ngopi bareng dosen pembimbing, asik, ayo gas, gitu. Gas, ya, Baik, gas. baik, Prof. Mungkin di sini kita akhirnya adalah bisa membuka wawasan mahasiswa yang mungkin kalau kemarin-kemarin itu takut, nyalinya kecil, ciut tentang ya saya masih belum punya apa-apa nih Bu, Yeah. saya masih belum punya ide ataupun yang lainnya. Nah ini judul saya aneh nih, nanti takut nih sama dosennya nggak diterima atau apa. Nah sekarang kalian bebas dalam arti yang poin garis besarnya tetap harus beretika gitu ya Prof ya. Iya, betul. Itu juga Harus bagian beretika. daripada kata mahasiswa tadi itu ya. Ya, benar. Etikanya juga harus semakin bagus Oke. gitu. Gitu Bu Maya kira-kira. Ya, oke. Sepakat. Baik.